Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 mengenai perfilman. Undang-Undang Perfilman di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan produksi, distribusi, dan pemutaran film di Indonesia. Berikut ini merupakan bunyi dari pasal 6 nomor 33 tahun 2009. Berikut ini beberapa contoh kasus di Indonesia mengenai pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 mengenai perfilman. Yang pertama, ada kontroversi film The Santri 2019. Film ini diproduksi oleh NU Channel dan mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan, termasuk dari sejumlah tokoh agama. Kritik ini sebagian besar didasarkan pada adegan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai pesantren dan ajaran Islam meskipun tidak vulgar. Kritikan ini memicu diskusi publik yang luas tentang bagaimana film seharusnya merepresentasikan kehidupan santri dan nilai-nilai agama Islam. Pembuat film pun memberikan klarifikasi dan penjelasan tentang niat dan alasan yang ingin disampaikan melalui film tersebut. Telah negaramu dan agamamu bangga. Bersedia. Ya Allah, kabulkan doaku untuk bisa mengelilingi dunia. Please accept the sign of love. Yang kedua ada film Bumi Manusia yang dirilis pada tahun 2019 dan hubungannya dengan interpretasi sejarah. Film ini menuai berbagai tanggapan dari publik, khususnya tentang bagaimana sejarah dan budaya Indonesia pada masa kolonial direpresentasikan. Beberapa pihak mengkritik interpretasi tertentu yang dianggap tidak akurat atau kurang sensitif terhadap nilai-nilai budaya. Diskusi dan debat yang muncul di masyarakat terkait representasi sejarah dalam film ini menggarisbawahi pentingnya sensitivitas budaya dan komunikasi yang tepat dalam produksi film yang mengangkat tema sejarah dan budaya. Aku kepengen koyo mama, pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, An. Malu mereka atas kecantikanmu. Lalu pada contoh kasus film yang ketiga, terdapat kasus film dokumenter The Look of Silence yang dirilis pada tahun 2015. Film dokumenter karya Joshua Oppenheimer ini mengangkat kisah keluarga korban pembantaian massal pada tahun 1965 di Indonesia. Film ini menghadapi berbagai hambatan dalam pemutaran di Indonesia, seperti pembatalan izin pemutaran di beberapa acara dan tekanan dari pihak tertentu. Meskipun film ini mendapatkan banyak pujian di internasional, beberapa pihak di Indonesia menganggap film ini meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Jadi kepiye perasaan mama tinggal cerek di antara pembunuh anak mama? Kita nang lingkungannya kita, guru, kepala desa, itu termasuk orang yang ikut membunuh. Yang terakhir ada kasus dari film Sidul the Movie yang sempat menghadapi masalah regulasi terkait izin lokasi syuting di Belanda. Ada ketidaksesuaian antara izin yang dikeluarkan dan aktivitas produksi yang dilakukan. Kasus ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lokal dan internasional saat melakukan produksi film, serta bagaimana komunikasi yang tepat antara produser dan otoritas terkait sangat penting untuk menghindari masalah hukum. Kasihan ngajak lu ke luar negeri, ajak gua. Kalau kagak, Mau aku bantu carikan sekolah yang bagus gak di Jakarta? Emangnya di Jakarta ada sekolah yang tidak bagus? Bisa nyemplung.
Ya lu lah, aku mana muat deh. Ya ampun. Materi berikutnya yaitu mengenai regulasi komunikasi yang terkait dengan pasal 6. Yang pertama ada proses sensor dan penilaian oleh Lembaga Sensor Film atau LSF. Yang kedua ada izin produksi dan distribusi dari film. Yang ketiga, pengawasan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo. Yang keempat ada etika produksi dan distribusi film. Dan yang kelima ada sosialisasi dan edukasi. Adapun contoh penerapan regulasi dalam pasal 6 ini, yang pertama ada sebuah film yang mengandung adegan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan dapat disensor atau dipotong oleh LSF sebelum mendapat izin untuk diputar di bioskop atau media lainnya. Untuk yang kedua, jika setelah pemutaran film ternyata menuai protes dan dianggap melanggar pasal 6, Kemenkominfo dapat mengambil tindakan untuk meninjau ulang izin dan bahkan menarik film dari peredaran. Kesimpulan dari materi ini adalah kerjasama yang erat antara produser film, lembaga sensor film, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa film yang diproduksi, didistribusikan, dan dipertunjukkan sesuai dengan nilai-nilai agama, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Komunikasi yang efektif dan transparan sangat penting dalam proses ini untuk menjaga integritas dan kualitas industri perfilman di Indonesia. Cukup sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.